pick-nya. Bisa jadi. Dan Iritel terlebih dahulu diamankan oleh teman-teman dari Falcon. Di mana Zipix akan langsung mengamankan satu Marksman yang begitu powerful dengan critical damage yang tinggi nantinya di area late game. Apalagi untuk menghadapi one-one sendiri ya, ini bakal cukup seimbang. Efektif lah, iya. Iya, cukup seimbang lah untuk berhadapan dengan seorang one-one. Tinggal dua pilihan terakhir, apakah benar akan mengamankan Farsha untuk mid lane-nya dan junglernya nih yang bakal menjadi tanda tanya besar juga. Masih banyak banget yang terbuka. Begitu juga untuk Falcon nanti di last pick mereka. Apakah Benedetta dan juga Farsha yang tersisa? Karena kalau kita ngomongin soal efek stun, dua hero tersebut juga masih capable. Yang pertama Farsha yang sudah diamankan terlebih dahulu dan praduga kita juga terhadap satu buah pick yang nantinya bisa mengganggu ke arah Faramis dan Khalid ternyata. Dengan kita tahu Tornado Research-nya dia yang bisa sedikit memvakum atau menghisap kepada pedangnya. Ya kan? Tinggal last pick-nya nih dari Falcon. Menurut gua ini mereka coba mulai harus atur gimana caranya junglernya ini memiliki damage yang besar. Tapi ternyata Ling betul damage besar tapi metode late game dan bisa meng-cancel pergerakan dari Farsha dan juga Khalid. Keputusan yang tepat. Keputusan yang mungkin bisa dibilang secara tidak langsung mengamankan posisi Falcon dari keunggulan yang dimiliki dari tim Incendio. Ya, karena ini menurut gua Incendio punya power dari draft pick-nya banget nih. Karena balik lagi, untuk Incendio sendiri mereka sangat mengandalkan bagaimana area of effect yang begitu luas. Dan kita juga tahu bahwa Khalid ini adalah hero yang bisa membeli waktu dengan Sandguard-nya dia. Heal up-nya kan luar biasa banget kalau nanti udah punya Oracle juga. Yes, karena itu yang paling mahal bukan item, tapi waktu. Waktu. Kenapa? Item bisa dikejar, ward bisa didapatkan, turret bisa dikejar, tapi waktu tidak bisa diulang. Jadi waktu adalah uang juga ya, jadi akan menambah juga dari sisi itemization-nya pastinya. So ini dia dua tim yang akan bertanding kali ini sama-sama dari grup A antara Incendious Supremacy menghadapi Falcon. Dua negara yang berbeda juga yang akan mereka bawa kali ini. Siapakah yang bisa mengamankan posisinya? Oke, Profesor KB, kita langsung saja masuk ke match yang ketiga. Info World Championship kali ini, balik studio minta tepuk tangannya dong! Woo! Wow, gitu ramai juga ya ternyata kali ini para pendukung dari kedua tim yang akan bertanding dan terlihat ada perbedaan setup kali ini di mana seorang Sunshine mencoba untuk memberikan sedikit backupan menuju ke arah seorang TNZ. Yes, betul banget. Dibantu lebih cepat lagi untuk mendapatkan satu buah purple buff. Jadi akan menuju ke arah satu buah orange buff dan Little Wonder akan coba diperebutkan di sana. Cuma balik lagi di sini Nevin. Permainan dari arah bottom lane yang tadi digunakan oleh seorang Khalid ini sangatlah efektif. Ketimbang kita melihat Joy juga tidak memiliki power di early-nya Profesor KB. Iya, apalagi kita tahu bahwa untuk sekarang cooldown dari dash-nya Joy udah dikurangin banget. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika nantinya Yellow Flash tidak memiliki efek dash lagi, tentu dia tidak akan memiliki escape ability lagi. Makanya dia membawa satu buff Vengeance untuk mereduce damage yang akan diterima dari Incendio Supremacy. Membalikan semua damage yang telah diterima. Tapi lihat belum level 4, masih level 3. Mencoba untuk kembali menuju ke arah seorang Rosa. Tapi nampaknya tidak berhasil dan memilih untuk mundur ke arah Rosa dan di arah bottom lane. Execute belum ada dan bahkan belum digunakan. Udah membuat Joy pulang kembali ke arah base-nya. Tapi Rosa still survive. Tidak mau terlalu terburu-buru. Rosa. Ya, dan terlihat emangnya dominasi di bagian bottom lane ngebuat Joy-nya harus kembali ke arah base terlebih dahulu untuk melakukan recharge. Rosa juga bisa dibilang cukup sustain di area mid lane meskipun tadi sempat terpressure. Tapi dengan ngebawa SS dari Apex 47 ini menjadi salah satu jawabannya juga sustainable dari teman-teman Incendio Supremacy. Ditambah dengan kita tahu sendiri Apex 47 hanya membutuhkan level yang keempat untuk melakukan team fight nantinya di area turtle. Dan bahkan buat sekarang ada turtle effect di area bottom lane. Sendirian Yellow Flash masih mampu untuk escape dengan dash yang ia miliki. Masih selamat sejauh ini tapi tidak di area atas. Sunshine hampir menjadi korban berikutnya dan benar saja Ken mendapatkan first blood di game kali ini. Dan di sisi lain juga Rosa berhasil mendapatkan eliminasi yang sama. So pembalasan berhasil dilakukan. First blood by Phoenix berhasil didapatkan. Tapi tim Falcon mereka kehilangan satu buah turtle-nya by UBS Gold. TNC membuat satu buah one-one ini tidak tumbang dengan kerugiannya maksimal. Setidaknya ada buah tangan lah untuk seorang one-one di arah top lane sana nih, Ben. Ya, setidaknya ada sedikit bekal pastinya untuk menghadapi seorang Zipix ya. Karena ini bakal menjadi hal yang cukup sulit. Terlihat juga dari segi levelingnya Zipix bakal lebih unggul sejauh ini. Apex akan memberikan sedikit backupan terlebih dahulu. Dan Federasi kembali lagi terbuka mencoba untuk connect ke seorang Justin dan berhasil diamankan juga oleh TNC. First damage yang diberikan oleh para pemain dari tim Incendio.
Incendio kali ini bisa membuat 2 poin kill terhadap tim Falcon. Dan benar sekali, ini efek turtle buff yang sangat mahal Profesor KB. Ya, bisa melakukan teamfight secara paksa dan ditambah dengan level yang sebenarnya tidak begitu jauh. Tidak terlalu Tapi jauh. gold sharing ini kan lumayan punya efek lah. Dan Zipix sepertinya cukup terancam di area top lane karena ada sedikit pergerakan dari TNC yang bahkan sudah ada di area bushnya. Gold sharing, absorb damage, dan bahkan dipasang di arah top lane. Naomi mencoba untuk mempertahankan tim fight masuk ke arah belakang, tapi lihat belum ada yang terpecah sama sekali kali ini. Formasi yang dilakukan dengan ada sebuah Faramis, tapi cross monster ke arah seorang Naomi tidak terlalu memberikan impact. Dan bahkan di sisi sebaliknya, ini tim fight yang bagus banget dari Falcon. Dia bisa memancing banyak soft skill yang kuat, tapi tidak ada tumbang sama sekali. Sedangkan itu Ken tiba-tiba datang ke arah belakang, namun blast cancellation yang sangat bagus dari TNC membuat Falcon tidak bisa memfollow up kembali tim fight yang diberlakukan di arah top lane. Iya, sayang sekali segala usaha yang diberikan oleh teman-teman dari Falcon kali ini belum berimpact maksimal dan harus kehilangan platingan secara full di area top lane-nya. Bahkan mereka juga harus kehilangan outer turret. Menjadi keuntungan besar buat Incendio dengan strategi 4-1 yang mereka bawa kali ini. Ya, tempo 4-1 dan Power of Estes yang sangat dimaksimalkan sekali. One-one-nya juga benar-benar bisa memfollow up apa yang sebenarnya dipikirkan dan dipertimbangkan dari awal. 1.300 gold bahkan 1.500 gold pun menjadi sebuah bonus dari Incendio Supremacy. Dan mereka bisa saja memaksa untuk Turtle setup teamfight lagi karena mereka sedang leading untuk di 4 menit awal kita. Incendio yang memancing keributan di arah Turtle. PNZ di sana Rosa langsung menggunakan sebuah One Spins by Wings-nya. Ini agak cukup berbahaya menurutku pribadi karena bisa dikejar oleh seorang Ken. Tapi ingat Ken tidak memiliki purple buff. Dan blast dibuka di top up tapi ke reset dan tidak ada soft skill yang telah diberitahukan kepada para pemain dari tim Incendio. Ini akan menjadi team fight. Yellow Flash bernyanyi saja. Tidak memiliki impact yang cukup banyak dan bahkan balik lagi Quick Stun Guard yang akan menjadi satu buah poin bagi Retribution di short point. Mundur ke arah belakang Kane. Tempest Blade-nya berhasil menghindari Raging Sandstorm yang hampir saja ditacap oleh golok dari seorang Khalid. Iya, benar-benar nggak bisa ditembus sejauh ini. Para pemain dari Incendio bisa ngedapatin turtle-nya dengan cukup safe. Satu Feather Asset langsung mengusir 5 pemain juga dari teman-teman Falcon. Dan mungkin dari Falcon butuh waktu yang lebih lama lagi sih untuk mengubah keadaannya. Karena so far mereka udah kehilangan outer turret, mereka udah kehilangan dari segi ekonomi juga cukup jauh. Ya, skema permainan 4-1 masih ingin diperlihatkan oleh teman-teman dari Incendio Supremacy karena mereka menangin bagaimana cara setup mereka di area Turtle dan juga ditambah dengan power plating di area gold lane tadi. Ini membuat Sunshine memiliki item yang tentunya jauh lebih mengungguli ketimbang Zipix yang berada di area bottom lane. Walaupun ini udah mulai ada sedikit rotasi karena udah di atas menit yang kelima, jadi Zipix lebih memilih untuk bermain aman dan menghindari apa yang ingin dilakukan oleh Sunshine nantinya di skema mid game. Oke, Sunshine nggak boleh terlalu bersinar karena dia butuh waktu untuk waktunya bersinar kayak matahari. Waktu yang tepat ketika lewat senja. Itu malah redup ya. Sorry, salah. Kan namanya juga Sunshine ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lihat di arah top lane sana akan coba ada perebutan ke arah satu orange buff yang nampaknya membuat seorang Ken. Oke, dibandingkan gue harus kehilangan poin kembali dan akan coba mundur. Pedestrian di follow up dengan sangat baik bersama dengan Sunshine. Cross mountain terbang melambung jauh terbang tinggi tapi masih ada satu Guardian ke Bulwark yang berhasil membuat seorang Sunshine tidak berlaku cukup maksimal. Dibalaskan kembali keadaannya. Heavy crossbow, Tianzi terlalu masuk ke arah belakang dan tidak ditemani oleh seorang dan ternyata oh my god, sampai 47 save the day. Dibalikan kembali karannya, fokus ke arah depan, 1 poin telah didapatkan dan ternyata Tianzi still survive. Wow. Dan itu yang sempat kita bahas dari awal game karena ini akan menjadi sebuah barikade yang luar biasa dari Incendio Supremacy. Mereka memiliki line up depan yang sangat kuat dan line up belakang yang punya heal up sangat instan seperti Estes. Karena membawa Estes ini sama dengan harus membawa Dominance Ice atau efek Life Drain dalam sebuah item dan itu sangat mahal, bukan item yang murah tentunya. Ini komposisi yang pas banget ya, meskipun di sisi Falcon emang mereka ngebawa Faramis juga, tapi bisa dibilang ini belum cukup menjawab ketika adanya team fight yang terpaksa dibuka oleh Incendio, terutama yang dari tadi emang memancing adanya pertempuran entah itu di area mid lane yang kali juga bahkan udah mulai terlihat dan khususnya di area top lane-nya. Itu jujur walaupun Tianzi harus ditumbangkan tapi nggak berhasil ya, itu kesalahan Tianzi loh, dia masuk terlalu dalam ketika dia tahu dia nggak punya cover sama sekali. Iya. Dan itu kalau dia diambil, itu kerugian yang dibuat oleh Incendio pribadi.
Jadi menurut aku sebenarnya tadi ini Estes dari Apex 47 benar-benar menyelamatkan hari dari Incendio yang mungkin saja di momen itu dia bisa dibalikan kembali loh keadaannya Profesor dan juga David. Iya, apalagi lihat deh pokingan damage dari Rosa sekarang yang udah memiliki beberapa item core-nya. Ini akan menjadi sebuah malapetaka sendiri. Lihat Zip, dia nggak bisa maju untuk farming, dia nggak bisa muncul di dalam sebuah laning phase hanya untuk membersihkan wave minion karena terancam dengan Feather Airstrike yang begitu jauh dari Rosa. Dan jangan lupakan di sini Ken mencoba untuk mengadu ke arah seorang Khalid pun itu kayaknya bukan hal keputusan yang baik. Namun Bas akan coba pop-up. Tercancel begitu saja, lihat cancellation yang sangat bagus membuat tim dari Incendio unggul 5.000 gold. Lebih unggul lagi, lebih banyak lagi gold yang dimiliki. Dan bahkan satu point kill. Iyalah Flasher silang begitu saja. Tidak bisa membendung damage yang diberikan dari seorang Rosa. Wow, padahal sebenarnya Naomi ini diharapkan untuk menciptakan momentum karena dari bayangan mereka juga Incendio bakalan sering banget ke arah teamfight dan memang terbukti dari tadi mereka ngebawa metode 4-1 di dalam game kali ini. Tapi dengan gap seperti ini nampaknya strategi 4-1 udah bukan jadi prioritas mereka. Incendio udah terlalu unggul juga dan kita bakal lihat instant replaynya by Infinix Note Series. Ya, ini dia sebuah setup yang begitu matang dan di follow up dengan cepat juga bagi Rosa karena dia sudah langsung merespon apa yang dilakukan oleh Alien dengan satu Raging Sandstorm yang sangat on point sekali. Dan Ken hanya memiliki satu winning condition yang tersisa. Split push dengan formasi 4-1 dengan syarat teman-teman dari Falcon mampu untuk mempertahankan bagaimana serangan yang dibuat oleh 4 pemain dari Incendio Supremacy. Itu pedang keduanya aja terlalu sakit. Tapi lihat di arah bottom lane akan ada ganking terhadap seorang Khalid. Dan di arah top lane mereka harus mendapatkan satu buah lord setidaknya. Ini yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim Falcon dengan under kondisi hingga 5.700 Nevin. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain memaksa tim fight ke arah seorang DJ Khalid on the floor. Iya, mau nggak mau. Soalnya kalau mereka kontes ke arah Lordnya, menurut aku dari segi team fight, Falcon bakal tetap tidak diunggulkan dalam situasi-situasi tersebut. Dan ditambah dengan Holy Crystal yang sudah ada di tangan dari Rosa. Ini dia sebenarnya malapetaka bagi teman-teman dari Falcon. Karena sekali aja kena Feather Airstrike, kalian bisa bayangkan betapa besar damage yang nanti akan diterima. Dan bahkan itu belum Feather Airstrike, udah tidak ada Faramis kembali. Ken ini sedikit bingung untuk mencoba melakukan follow up karena tidak bisa, dia bisa lakukan. Dia bisa melakukan masuk, Tempest Oblate, tapi itu hanya mengeluarkan source skill yang harusnya dia lakukan ketika defensif di arah top lane. Terlalu berbahaya, terlalu beresiko juga, apalagi Lordnya kali ini udah mulai mendekat dari sisi top lane-nya. 5 pemain dari Incendio juga udah mulai bersiap-siap pastinya di sisi yang berbeda karena Alien masih dikirim di bagian bottom lane Ranger Mask. Alright, top lane, TNZ masuk terlalu dalam, berhasil melakukan yellow please, tidak mau masuk, terlalu terburu-buru karena mereka menunggu Lordnya masuk ke arah base yang dimiliki oleh tim Falcon. Sedangkan di arah bottom lane, base turretnya kembali telah pecah dari pasif yang dia miliki, Nevin. Wah, ini bakal jadi satu bahaya juga ya ketika base turretnya udah mau terpecahkan, tapi masih ada Magic Sentry pastinya yang bisa dikeluarkan untuk setidaknya mendapatkan informasi penting keberadaan dari Incendio dan memaksa mereka keluar dari tempat persembunyian tersebut. Feather Airstrike dikeluarkan, all in di depan sana, depan ke DJ Khalid, berhasil mendapatkan execute-nya, Tempest Oblate for defensive, base turretnya still survive, tapi ini tidak berlangsung lama karena lihat Alien dengan quick sun guard-nya kembali lagi bertengger dengan keras dan menjadi badan dari tim Incendio. Kali ini tidak ada source skill yang bisa mereka lakukan. Minion akan di-clear dengan cukup cepat dan ini akan memaksakan mereka mendapatkan satu point kill lagi dan bahkan menurut gua mereka harus mundur. Kalau mereka memaksa masuk, mereka bisa dibalikan keadaan karena tim Falcon sudah kembali hadir dengan 5 personil yang benar-benar siap membalikan keadaan. Wah, momen yang benar-benar menegangkan karena kali ini ternyata Falcon masih bisa nge-clear semua minion wave-nya dengan cukup baik dan membuat dari Incendio juga cukup kelimpungan untuk bisa melakukan commit push, membuat mereka juga harus lebih disiplin lagi, lebih sabar lagi sejauh ini. Dan buat kalian juga yang lagi nonton nih bisa banget dapetin diskon sampai dengan 90% dari Grab dengan scan kode di bawah ini atau pakai promo grb.to/m4. Yes, dan kalau kita melihat bagaimana skema permainan dari Incendio Supremacy, mereka sadar betul bahwa hal yang tersisa dan bisa dilakukan oleh mereka adalah menunggu bagaimana Lord ini muncul. Karena memaksakan team fight menurutku tidak akan menjadi sebuah jawaban bagi Incendio Supremacy, apalagi ketika berada di dalam keadaan yang ternyata pick off-nya bisa dilakukan ke arah Rosa karena dia membawa Purify bukan membawa Flicker. Rosa dikejar begitu saja dan bahkan di depan sana Lord Enhance telah muncul. Tempest Oblate telah digunakan. Ini kerugian untuk tim Falcon. Mereka tidak bisa team fight di arah Lord.
mereka harus mundur dan mereka harus merelakan Lord ini untuk tim Incendio membalikkan kembali keadaan yang harusnya mereka lepaskan begitu saja. Fokus terhadap Lordnya, ini winning condition yang mereka miliki. Tapi balik lagi, Falcon tidak kenal gentar, dia lepas masuk ke belakang, mencoba untuk memporak-porandakan. Dia bisa diberikan terhadap seorang 1-1. Belum ada crossbow opsi terbuka dan bahkan Nominal Place hanya mendapatkan satu. Farah Mr. Takedown, Raging Sesam ke arah belakang. Tidak berhasil mendapatkan seorang Irithel, tapi Irithel tersangkut double kill. Looking for triple kill. Ini bencana untuk tim Falcon. Cat terpaksa harus pulang nampaknya sebentar lagi karena hanya 3 pemain dari Falcon yang tersisa. F2S kembali lagi dibuka. Justin menjadi target utama juga di area top lane-nya, dikejar oleh 4 pemain, menjadi satu hal yang gak bisa dilawan lagi, membuat Falcon benar-benar dalam ancaman yang besar. Tapi masih ada minion wave yang ngebawa para pemain Incendio akan terfokus ke arah Lord-nya terlebih dahulu dan menuju ke arah Ken nampaknya dari seorang alien. Harapan terakhir ada Ken, di mana caranya dia bisa mendapatkan satu buah steal Lord, tapi mungkin dikubur lebih dalam lagi. Memilih untuk mencoba mengambil ke arah orange buff, melepaskan Lord. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Ken. Bahkan dia harus menggunakan retribution untuk mundur. Dia bakal coba dikejar habis-habisan. Alien is coming. Dan untungnya dia bisa naik ke atas. Tapi bukan hanya itu. Where are you going, Ken? Gak boleh pulang. Maunya digoyang. Tapi kali ini Ken berhasil kabur. Dan memilih untuk mundur dari tim Incendio. Karena mereka memiliki Lord yang bebas di arah tengah Evil. Ya, setidaknya masih berhasil pulang. Tapi entah kali ini berhasil mengamankan posisi mereka atau tidak. Karena Lordnya sudah sangat amat dekat menuju ke area base. Clearing Wave masih menjadi target utama dari seorang Link-nya. Dan Vader Estrek sudah terbuka di sana, Ranger Mas. Dan bahkan bukan hanya itu aja, Vader Estrek untuk membuat Lordnya bebas masuk ke arah base. Lordnya kali ini buka dan Falcon harus tumbang. This is it, Incendio berhasil mengamankan 1 poin. Wow, congratulations untuk Incendio Supremacy. Setidaknya mendapatkan 1 poin di standings grup mereka. Dan ini game yang benar-benar luar biasa banget. Sebuah kejutan. Mematahkan semua prediksi, banyak banget caster prediksi kepada seorang Falcon. Falcon, ya. Tapi ternyata Incendio mematahkannya.